Baik, selanjutnya masuk kepada bagian bab 3 di pembahasan, di mana di sini saya akan membahas mengenai beberapa poin. Pertama yaitu bagaimana pemahaman masyarakat atau penduduk pesisir kepada uh, terhadap keadaan pandemi COVID-19. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat pesisir memiliki sedikit pengetahuan mengenai bahayanya dari virus COVID ini, serta mengabaikan hal-hal yang uh, hal-hal yang bertujuan untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Hal ini terlihat saat mereka melaksanakan aktivitas tidak menggunakan masker, tidak menerapkan protokol kesehatan, serta minimnya pengetahuan mengenai bahayanya dari virus ini. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua UPT Puskesmas Kecamatan Sasak, Ranah Pesisir. Hal ini tidak hanya terlihat pada masyarakat pesisir saja, namun orang-orang atau wisatawan yang datang ke pantai Pohon Seribu dengan tidak menggunakan masker atau menerapkan protokol kesehatan. Mereka mengatakan bahwa pada daerah Pasaman Barat ini tidak akan terdapat virus ini, tidak terlalu mengabaikan bahaya dari virus ini. Mereka hanya mengeluhkan dampak yang mereka rasakan. Nah, selanjutnya yaitu dampak sosial ekonomi rumah tangga nelayan Bukit Tapi. Nah, sebelum keadaan pandemi COVID ini, tentunya nelayan Bukit Tapi ini dapat melaksanakan aktivitas pekerjaan sehari mereka, yaitu dengan pergi ke laut dengan menangkap ikan, kemudian memasarkan atau menjual ikan kepada konsumen utamanya, yaitu wisatawan Pohon Seribu atau rumah makan yang berada di kawasan pantai Pohon Seribu. Mereka secara langsung menjualkan kepada wisatawan yang datang, bahkan mereka dapat berinteraksi langsung dengan wisatawan, serta wisatawan tersebut dapat berpartisipasi langsung dalam melakukan pekerjaan mereka, yaitu melo puke. Mereka dapat menyaksikan langsung kegiatan tersebut dan bercengkrama dengan nelayan-nelayan atau penduduk asli wilayah Jorong Pondok. Nah, hal ini berbeda saat terjadinya keadaan COVID, di mana mereka tidak lagi bisa langsung harus membatasi interaksi langsung dengan wisatawan yang datang ke Pantai Pohon Seribu serta menyaksikan proses melo puke. Bahkan mereka bisa saja tidak bertemu wisatawan yang datang seperti hari-hari sebelumnya. Nah, pada dampak ekonominya, yaitu yang sebelumnya mereka mendapatkan penghasilan dari pekerjaan mereka atau penangkapan ikan, dan lalu mereka jual. Mereka setiap orangnya dalam satu hari bisa mendapatkan lebih kurang 500.000 per harinya. Sedangkan pada saat pandemi COVID ini, mereka pendapatan dari pekerjaan mereka mengalami penurunan. Nah, hal ini disebabkan karena yang pertama itu turunnya harga pasaran ikan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, wabah COVID ini membawa pengaruh yang besar kepada aktivitas perekonomian pada perikanan. Hal ini terjadi karena pandemi COVID-19 telah mempengaruhi keberlangsungan aktivitas produksi dan pemasaran hasil perikanan. Kondisi ini disebabkan sedikitnya permintaan dari konsumen seperti rumah makan, pasar tradisional, serta yang menjadi target utama penjualan nelayan Bukit Tapi, yaitu berkurangnya wisatawan Pantai Pohon Seribu karena adanya kebijakan pada beberapa waktu dalam penutupan kawasan wisata. Nah, nelayan Bukit Tapi memiliki kekhawatiran pada saat pemasaran hasil tangkapannya. Mereka memiliki ketakutan saat hasil produksinya normal, namun tidak dapat memasarkannya dengan secara langsung. Nah, hal ini mengakibatkan
mengakibatkan nelayan puket tapi ini mengurangi frekuensi penangkapan ikan puket seperti yang dalam seharinya dapat sebelumnya dilaksanakan 3 sampai 4 kali pailuan melo puke atau penarikan jala. Sekarang saat pandemi ini menjadi dua kali dalam satu hari dalam penarikan jala atau melo puke. Nah, hal ini dilakukan karena mencegah terjadinya produksi ikan yang berlebihan yang mengakibatkan akan sulitnya dalam melakukan pemasaran ikan puke atau ikan segar karenanya ikan puke atau ikan segar ini hanya dapat bertahan sebentar kesegarannya jika lama dan tidak terjual, maka ikan akan membusuk dan tidak dapat dijual secara baik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya pada masa pandemi COVID-19 ini turunnya harga pasaran ikan merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan terhadap aktivitas ekonomi perikanan masyarakat nelayan puket tapi atau nelayan tradisional yang mempengaruhi pada produksi dan pemasaran ikan yang membuat para nelayan mengurangi frekuensi melo puketnya. Selanjutnya yaitu dampak yang kedua yaitu turunnya pendapatan rumah tangga nelayan puket tapi. Tenaga nelayan puket tapi yang merupakan kepala keluarga tentunya akan mengalami penurunan pendapatan dari aktivitas pekerjaannya sebagai nelayan puket tapi karena sulitnya pemasaran ikan saat produksi ikan banyak. Nah, turunnya pendapatan yang biasanya 500.000 mendapatkan satu harinya berkurang menjadi 200 atau 150.000 per hari. Hal ini tentunya akan mengakibatkan masalah-masalah yang timbul pada rumah tangga mereka. Turunnya pendapatan rumah tangga nelayan puket tapi ini terdapat dampak yang akan ditimbulkan lagi pada rumah tangga nelayan puket tapi yaitu sulitnya memenuhi kebutuhan di masa pandemi Covid ini. Nah, dari penghasilan mereka yang turun dari pekerjaan yang dilakukan, maka mereka akan sulit mengatasi kebutuhan yang diperlukan untuk rumah tangga mereka, apalagi di saat pandemi ini kebutuhan meningkat seperti yang saya dengar dari salah satu narasumber saya, ada informan saya yang mengatakan bahwa kebutuhannya mengalami peningkatan di masa pandemi Covid ini, terlebih pada pendidikan anaknya. Mereka memerlukan uang untuk membeli paket internet untuk melaksanakan sekolah online atau kuliah online atau hal semacamnya. Belum lagi mereka atau anak-anak mereka yang tidak mempunyai HP untuk sekolah online. Dari situ mereka memiliki kebutuhan yang meningkat di segi pendidikan anak. Nah, dengan keadaan yang demikian, maka mereka dengan pekerjaannya akan sulit untuk memenuhi kebutuhan di masa pandemi Covid ini. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang timbul dari rumah tangga nelayan puket tapi tersebut, atau bagaimana strategi dari nelayan puket tapi dalam menghadapi masalah perekonomian rumah tangga mereka. Nah, selanjutnya yaitu akan dibahas mengenai strategi adaptasi rumah tangga nelayan puket tapi di masa pandemi COVID-19. Strategi adaptasi merupakan rencana tindakan dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau keseluruhan orang dalam upaya dalam langkah-langkah untuk mengatasi masalah dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yaitu di lingkungan kondisi COVID-19 ini. Adaptasi adalah penyesuaian pribadi terhadap lingkungannya atau suatu respon pada situasi. Nah, menurut Edi Suharto menyatakan strategi bertahan dalam perekonomian dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu strategi aktif. Nah, strategi aktif ini yaitu strategi yang mengoptimalkan atau tindakan yang mengoptimalkan segala potensi untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Nah, seperti nelayan puket tapi ini mereka biasa melakukan pekerjaan aktivitas mamuke atau melo puke atau bekerja sebagai nelayan tradisional. Nah,
bagaimana mereka melakukan tindakan untuk strategi aktif atau tindakan yang dilakukan dalam pandemi COVID ini. Mereka harus harus bekerja atau harus memiliki tujuan untuk tetap memenuhi atau untuk tetap mengatasi masalah yang timbul pada rumah tangga mereka. Nah, strategi aktif atau tindakan yang dilakukan oleh nelayan Phuket Tapi ini yaitu tetap dengan menjadi nelayan, namun lebih mengoptimalkan lagi cara atau pekerjaan mereka, seperti memperpanjang waktunya. Biasanya yang Melo Phuket sampai jam 1, ditambah lagi mengoptimalkan waktunya yaitu sampai jam 4 sore. Nah, jika dalam dalam kelompok penarikan atau penarikan jala atau Melo Phuket pada kelompok kapalnya tidak mendapatkan hasil, maka dapat bergabung dengan kelompok lain atau kapal lain untuk bisa mendapatkan hasil dan tetap menghasilkan penghasilan atau uang dalam sehari tersebut. Atau yang dapat disimpulkan dalam strategi aktif ini dapat melakukan tindakan-tindakan seperti bergabung dengan kelompok lain, kelompok kapal lain, yaitu dengan memperpanjang waktu kerja, mengubah pola pemasaran ikan yang biasanya target utamanya adalah wisatawan, bisa saja mengubah kepada penjualan atau pemasaran ke kampung-kampung. Yang selanjutnya mengolah hasil tangkapan dari ikan-ikan yang tidak terjual tadi, mengubahnya menjadi ikan asin, nantinya akan dapat dijual juga. Selanjutnya yaitu strategi pasif, di mana tindakan strategi pasif ini dapat dilakukan guna mengurangi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan atau mengubah diri dengan keadaan lingkungan yang bersifatnya pasif, seperti biasanya yang bekerja sebagai nelayan, namun saat pandemi COVID ini dengan keadaan yang sulit untuk memasarkan hasil tangkapan, maka mereka mencari pekerjaan yang lain seperti menjadi kuli, berkebun, menjadi buruh tani, dan hal-hal lainnya. Nah, tindakan tersebut dilakukan dengan pertimbangan dan pilihan agar mereka dapat melakukan pekerjaan yang menunjang kebutuhan hidupnya, serta agar mereka dapat berpenghasilan meski dalam keadaan apapun, serta dapat memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga mereka. Nah, selanjutnya itu strategi jaringan, di mana dalam strategi jaringan ini melakukan tindakan yang mencakup melalui jalinan relasi, di mana tindakan tersebut dilakukan atas dasar relasi yang mereka miliki baik secara formal maupun informal dengan lingkungan sosialnya dan lingkungan kelembagaannya, seperti melakukan pinjaman pada juragan kapal. Mereka melakukan pinjaman pada relasi mereka yang telah juragan kapal, karena mereka memiliki kenalan karena memiliki relasi antara juragan dan karyawannya, atau meminjam kepada bank, serta menjalin pertemanan mengenai menjalin pertemanan dengan konsumen melalui via online, seperti yang dilakukan oleh informan saya Aska, merupakan seorang nelayan Phuket Tapi usia 40 tahun, pernah melakukan chat atau penjualan atau pemasaran ikan melalui via Facebook dengan wisatawan yang menjadi konsumen ikan Phuket pada waktu sebelum keadaan pandemi COVID. Nah, jadi dari beberapa penyampaian informan dalam penelitian yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini, para nelayan mengambil langkah dalam aktivitas sosial ekonomi dengan tetap bekerja sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan atau mengatasi masalah-masalah perekonomian rumah tangga mereka. Hal ini terjadi karena mayoritas penduduk Jorong Pondok memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan tidak memiliki keahlian di bidang lain atau memiliki pendidikan yang tinggi untuk melakukan suatu pekerjaan yang lain. Nah, strategi-strategi yang dilakukan atau yang dipilih oleh nelayan Phuket Tapi ini merupakan suatu wujud dari tindakan sosial, di mana mereka melakukan pertimbangan terhadap
tindakan yang mereka ambil atau mereka pilih secara sadar dengan memiliki tujuan untuk tetap bisa mengatasi masalah perekonomian yang terjadi akibat dampak COVID-19 pada rumah tangga mereka. Selanjutnya itu bagian 4, yaitu penutup, ada kesimpulan dan saran. Nah, yang dapat saya sampaikan pada kesimpulan ini tentunya pandemi COVID-19 ini membawakan pro dan kontra terhadap masyarakat pesisir, tentunya juga membawa dampak yang sangat luar biasa pada aktivitas perekonomian, termasuk aktivitas perekonomian perikanan, di mana di mana di mana nelayan Phuket Tapi atau nelayan tradisional menjadi salah satu dampak yang terkena wabah COVID-19 ini. Nah, dari dampak yang mereka rasakan ini dapat menimbulkan beberapa masalah pada rumah tangga mereka. Masalah-masalah yang timbul dalam rumah tangga mereka ini tentunya akan sulit mereka atasi jika mereka tidak memiliki keahlian atau pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan untuk menghasilkan pendapatan di masa pandemi COVID ini, seperti solusinya yaitu pada pandemi COVID ini adanya pasar online yang menjadi solusi perekonomian di masa pandemi COVID ini. Namun mereka tidak mengetahui atau dapat menggunakan via tersebut karena sedikitnya pengetahuan dan terbatasnya peralatan yang mereka gunakan, karena mereka memiliki keterbatasan dalam teknologi serta pendapatan dari pekerjaan mereka, serta mereka tidak memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Nah, saran yang dapat saya sampaikan yaitu sebaiknya pemerintah melaksanakan aktivitas atau mengembalikan aktivitas normal terhadap berbagai aktivitas segi kehidupan, baik pendidikan, aktivitas sosial ekonomi, atau hal-hal lainnya. Biarkanlah masyarakat yang menilai sendiri atau menjaga dirinya terhadap wabah virus COVID ini, biar memberikan kehidupan yang normal terhadap masyarakat. Tentunya akan memperbaiki beberapa hal dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.